Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9. Kalau saudara membawa Alkitab saudara di dalam kitab Para Rasul, pasal yang ke-9. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya percaya bahwa di dalam perjumpaan daripada Tuhan Yesus kepada Saulus, di mana ada sesuatu pertanyaan daripada Paulus yang mana merubah akan kehidupan daripada Paulus. Jawaban daripada Tuhan merubah akan kehidupan daripada Paulus yang lalu disebut Saulus sebelumnya. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Suatu pertanyaan, who are you Lord? Who are you Lord? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, pada saat Saulus menerima Tuhan, dikatakan jawab Saulus, dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah. Ya, di dalam ayat yang keempat dikatakan, ya di dalam saya ada sedikit kekeliruan, ya di dalam ayat yang keempat Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Sesuatu pertanyaan. Dan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat yang ke-6, tetapi bangunlah, pergilah dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kamu perbuat. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, what do you want me to do? Dikatakan, ya, apa yang kamu akan katakan, apa yang kamu akan suruh untuk aku lakukan, dikatakan. Rasul Paulus pada saat perjumpaan dengan Yesus, pada saat perjalanan di Damaskus, melihat sesuatu cahaya. Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan ada sesuatu perkataan daripada Saulus pada saat itu yang berkata, siapakah engkau Tuhan? Biarlah pertanyaan daripada Saulus, pertanyaan daripada Saulus yang berubah akan hidupnya untuk menjadi rasul yang besar. Saya percaya jawaban yang dia terima bahwa inilah Yesus yang kau aniaya. Ya. Dikatakan bahwa akulah Yesus, akulah Yesus. Jawaban itu dan pertanyaan daripada Saulus merubah total akan kehidupannya. Lagu yang tadi kita nyanyikan, Jesus paid it all. Sesuatu di mana kalau kita mengenal sungguh-sungguh perkataan itu atau benar-benar mengerti di dalam kehidupan kita bahwa Yesus telah membayar semua akan hutang-hutang saudara dan saya, yaitu hutang-hutang apa saudara? Hutang-hutang dosa. Dosa yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga, dan Yesus membayarnya. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Akan terjadi sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Sesuatu perkataan daripada Paulus yang luar biasa sekali. Yang kalau kita benar-benar meneliti dan mengerti, akan merubah akan kehidupan kita, akan merubah cara hidup saudara dan saya, akan merubah bagaimana kita menjadi orang Kristen. Saudara, kalau saya boleh tanya, mana yang lebih berkuasa atau lebih kuat? Pisau atau pensil? Sometimes kita berpikir pisau lebih kuat, lebih berkuasa. For sure. Saya percaya pisau mematikan. Tetapi pensil, pen yang dibawa oleh Rasul Paulus, yang menuliskan akan surat-surat yang memberikan kehidupan. Pisau tidak bisa memberikan kehidupan, tetapi pen
atau pensil memberikan kehidupan kepada manusia. Kita bersyukur kepada orang-orang yang menuliskan akan Injil ini yang memberikan kehidupan untuk saudara. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, mari kita buka bersama-sama apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Rasul berkata, hari ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus berkata tentang aku, tentang dirinya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun orang yang bukan Yunani. Baik kepada orang-orang terpelajar maupun kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Ayat 15, itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Di dalam bahasa Inggrisnya sedikit berbeda, di dalam bahasa Indonesianya dikatakan aku ingin, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I'm ready. I'm ready to preach, dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku ingin memberitakan, aku akan siap memberitakan akan Injil. Di dalam ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I'm not ashamed of the gospel. I'm not ashamed. Ya, dikatakan di dalam perkataannya, aku sebagai orang yang berhutang, aku orang yang selalu ready. Dikatakan aku orang yang mana tidak malu untuk menyampaikan akan Injil Tuhan. Ada amin saudara. Dikatakan sesuatu yang dikatakan oleh ayat yang selanjutnya, dikatakan bahwa pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar hidup oleh apa? Oleh iman. Iman kita, iman di mana Yesus Kristus telah mati untuk kita. Iman di mana kita menerima akan keselamatan itu. Percaya kepada Dia di mana setiap daripada kita diangkat untuk menjadi anak-anak daripada Allah sendiri. 3 perkataan. Yang ayat 14 berkata, aku sebagai orang yang berhutang. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, I'm ready. Dikatakan, aku siap. Dan dikatakan juga, aku tidak malu di dalam ayat yang ke-16. Saya berdoa, saya mempersiapkan akan ayat ini. Biarlah setiap daripada kita, perkataan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pada saat Paulus menuliskan akan surat di Roma ini, Paulus sedikit pun belum pernah ke Roma, saudara. Dituliskan kira-kira 60 tahun. 60 tahun setelah kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Sekitar 57 AD sampai 60 AD. Setelah kematian daripada Tuhan, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma untuk menguatkan akan jemaat di Roma, untuk membangkitkan semangat mereka, dan juga supaya orang-orang di Roma tidak merasa sesuatu kegentaran. Yang dia katakan, aku sebagai orang yang berhutang. Rasul Paulus sebagai orang yang berhutang. Dikatakan aku sebagai orang apa? Yang selalu ready, selalu siap. Dan dikatakan juga, I'm not ashamed of the gospel. Dia katakan, saudara, kenapa Rasul Paulus berkata bahwa dia sebagai orang yang berhutang? Kenapa Rasul Paulus berkata aku sebagai orang yang berhutang? Tentunya saya percaya seperti apa yang kita baca pada saat perjalanan di Damaskus. Dia bertemu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi dia. Bagaimana anugerah daripada Tuhan. Meskipun dosanya begitu luar biasa. Dosa daripada Paulus menganiaya akan orang-orang percaya. Di mana Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya percaya Paulus berhutang yang pertama yaitu kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus yang dia aniaya. Kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan akan jiwanya.
Apakah di antara kita, setiap daripada kita telah mengerti, saudara ada di tempat ini karena Yesus Kristus. Karena Tuhan kita, yang mana Dia membayar akan setiap daripada saudara dan saya. Bahkan selagi masih kita berdosa, Tuhan telah mati untuk kita. Ada amin, saudara. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan saudara. Tuhan menginginkan untuk setiap orang dunia ini boleh selamat, keinginan daripada Tuhan. Puji Tuhan, katakan bersama-sama puji Tuhan kalau kita selamat. Kalau ada di antara kita yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara, this is the time. Kasih anugerah ini berbicara di telinga, di hati, dan di pikiran saudara. Terimalah kasih anugerah daripada Tuhan. Ada amin saudara. Yang manusia tidak dapat membayar. Firman Tuhan katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Yesus Kristus. Kecuali Dia yang membayar, yang dapat melunasi akan hutang-hutang saudara dan saya. Hutang saudara dan saya dikatakan merah seperti kermisi. A crimson stain yang tidak bisa dibasuh oleh apapun juga. Tetapi Tuhan membasuhnya dengan apa? Dengan darahnya. Yang mana membuat saudara dan saya menjadi putih seperti salju. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, aku sebagai orang yang berhutang. Aku sebagai orang yang berhutang kepada Dia, kepada Yesus Kristus, kepada Yesus yang menyelamatkan akan jiwanya. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan, kamu termasuk Paulus, kamu saudara semuanya, kita semuanya, ya dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Yang lunas dibayar. Ada amin saudara. Yang selanjutnya, kenapa Paulus sebagai orang yang berkata kepada dirinya, kepada banyak orang di dalam tulisannya mengatakan bahwa dia sebagai orang yang berhutang. Saya percaya karena dia berhutang kepada siapa? Kepada orang-orang yang lebih dahulu mengenal Tuhan daripada Paulus. Seperti saya katakan bahwa surat ini dituliskan kira-kira 60 tahun setelah Tuhan Yesus mati. Banyak murid-murid daripada Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, aku adalah orang-orang yang berhutang. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat yang keberapa itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-8 saudara, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus. Atas siapa? Kamu, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang yang telah mengabarkan Injil. Orang-orang yang mana Rasul Paulus merasa berhutang. Rasul Paulus seperti sesuatu yang tidak bisa membayar. Saudara, setiap daripada kita kalau kita punya hutang gak enak. Ada amin saudara. Kalau saudara dan saya sebagai orang yang hidupnya benar, pasti saudara ingin untuk cepat melunasinya. Ada amin saudara. Tetapi hutang yang Rasul Paulus katakan, hutang yang tidak dapat dibayar sampai mati. Biarlah perkataan ini juga menjadi perkataan kita, aku sebagai orang yang berhutang. Katakan bersama-sama, aku sebagai orang yang berhutang. Setiap daripada kita ada di tempat ini, menerima akan keselamatan. Karena saudara dan saya berhutang kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita berhutang kepada orang-orang yang lebih dahulu. Rasul Paulus yang berkata, aku sebagai orang yang berhutang. Dia mati sebagaimana kepala terpisah dengan apa? Dengan badannya. Bagaimana kita berhutang dengan Petrus? Rasul Paulus tahu. Rasul Paulus berhutang. Petrus mati secara apa? Kepala di bawah disalibkan, kepala di bawah kaki di atas. Kita berhutang kepada banyak orang yang telah mati, yang namanya juga tidak disebut.
Namanya tidak banyak daripada mereka yang namanya pun tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi saya percaya mereka termasuk orang-orang pahlawan iman. Yang mana hidup untuk saudara dan saya sehingga kita boleh menerima sampai Injil boleh tersiar di Indonesia. Kita menerima Injil Tuhan sampai ada di mungkin di Amerika. Saudara dan saya mendengarkan akan firman Tuhan, menerima Tuhan karena ada orang-orang yang mendaluin kita. Ada amin saudara. Saudara bayangkan orang-orang Kristen pada saat zaman Nero, orang-orang Kristen diminyakin saudara, diminyakin, bukan supaya licin, diminyakin, diangkat, dijadikan obor. Di taman daripada garden daripada Nero, orang-orang percaya, martir, para martir, saya katakan, namanya tidak disebut di dalam Alkitab. Mereka digantung di atas, dilumurin dengan minyak, dijadikan obor, saudara bisa bayangkan. Tidak langsung mati saudara, dijadikan obor. Saudara lihat film Quo Vadis. Sesuatu yang kejahatan daripada Roma kalau saya boleh katakan pada saat itu. Tetapi melalui akan kehidupan mereka, Injil Tuhan, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah apa? Sia-sia. Ada amin saudara. Jerih payah daripada mereka sehingga kita menerima Tuhan. Ya, saya dengar, saya nggak pernah ketemu, tetapi saya dengar siapa Ibu Rosemary Nomensen sampai ke tanah Batak, saudara. Orang-orang Batak menerima Tuhan karena Nomensen. Haleluya. Kita berhutang. Rasul Paulus berkatakan, aku sebagai orang yang berhutang, hutang kepada Yesus, tetapi juga hutang kepada orang-orang yang mendalui. Ada amin saudara. Saudara kita ada di tempat ini dengan suasana yang nyaman. Kebaktian, alat-alat musik semuanya. Saya percaya ada orang-orang yang mendalui kita. Ada amin saudara. Saya masih ingat sekali ada yang membayar bagaimana mereka dengan berapa orang bersekutu, sehati, berdoa, bergumul, minta tempat kepada Tuhan. Menangis kepada Tuhan. Angkat-angkat alat-alat musik. Latihan musik setiap minggu. Menyampaikan akan firman Tuhan. Bekerja secara luar biasa. Ada orang-orang yang membuat saudara dan saya berhutang. Seringkali kita tidak berpikir seperti Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus berkata, aku sebagai orang yang berhutang. Kita sering menikmati, asal menikmati sepertinya we deserve. But actually we not deserve anything. Yesus yang membuat saudara dan saya selamat. Ada amin saudara. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh benar-benar perkataan daripada Rasul Paulus pada saat dia menuliskan, aku berhutang, terukir dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa berkata, aku berhutang. Ada amin saudara. Yang ketiga dikatakan, kenapa Paulus mengatakan bahwa dirinya dia sebagai orang yang berhutang? Karena dia berhutang kepada orang-orang yang berada di sekitar dia. Dia berhutang, dia belum pernah ke Roma. Dia berhutang, kepingin sekali untuk mereka. Dia berhutang kepada orang-orang yang belum menerima Injil. Dia berhutang, saudara. Mendengar penderitaan mereka di Rom. Rasul Paulus kepingin untuk datang, tetapi waktu ataupun Tuhan belum mengizinkan untuk dia sampai ke Rom. Dia sebagai orang yang berhutang kepada orang-orang yang masih menunggu akan dia. Biarlah hal ini boleh mengingatkan kepada kita.
Apakah kita sebagai orang-orang yang berhutang untuk mereka yang belum mengenal akan Tuhan? Kita berhutang untuk neighborhood di tempat ini. Ada amin, saudara. Saya harap Vietnamese service yang kita punyai. Saya harap Indonesian service. Saya harap juga dari English congregation, English service, juga merasakan akan hutang terhadap orang-orang di sekitar ini. If God give us this place, ada di tempat ini, membuat kita berhutang untuk sekitar ini. Ada amin, saudara. Kita berhutang. Rasul Paulus berhutang pada orang-orang yang masih hidup pada saat itu. Rasul Paulus merasa dia berhutang kepada orang-orang yang dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun orang yang bukan Yunani, orang barbarian, orang yang belum mengenal ataupun orang-orang yang di luar daripada Yunani. Pertama orang Yahudi, Yunani, tetapi orang-orang di luar, bahkan seluruh dunia. Rasul Paulus merasa dirinya sebagai orang yang berhutang. Saya percaya setiap daripada kita harus merasakan hal yang sama, bahwa kita sebagai orang yang berhutang kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang maybe Vietnamese, maybe Chinese, maybe American, maybe Mexican, ya, orang-orang maybe blacks di sekitar kita. Kita sebagai orang-orang yang berhutang. Every time I receive a phone, setiap kali saya menerima akan telepon dari Pastor Walter di Ekuador, hati saya berhutang untuk Ekuador. Melihat pelayanan di sana, every time saya call dia, I'm crying. Pengen rasanya untuk berada bersama-sama dengan mereka. Menyampaikan akan Injil Tuhan. Menyampaikan akan firman Tuhan. Saudara, biarlah di dalam kehidupan kita di mana saja tempat-tempat yang Tuhan berikan untuk kita merasa bersama-sama, kita harus bisa merasakan bahwa kita sebagai orang yang berhutang untuk mereka. Tuhan berikan, Tuhan berkata, lihatlah ladang yang menguning. Kita melihat ladang dan kita mengatakan, oh that is fine. Atau kita merasa, yeah, I want to go, Lord. Atau kita just enjoy. Atau kita merasa kita berhutang. Semua orang di sekitar kita membutuhkan akan kasih Tuhan. And you have it. Saudara, setiap daripada saudara punya, berikan, sampaikan akan kabar baik. Sampaikan gospel, Injil Tuhan, Injil Kristus yang sudah diberikan kepada saudara. Berikan. Saudara mempunyai akan kabar baik itu. Kalau kita lupa, terlambat untuk membagikan, banyak orang akan jatuh kemana? Ke neraka, saudara. Saudara bisa bayangkan pada saat nanti saudara bertemu dengan Tuhan, on the judgment day, apa yang saudara dan saya akan katakan? Oh Lord, I do not owe anything. Atau kita merasa, yes, sejak saat ini kita merasa I owe. Kita berhutang. Ada amin, saudara. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, aku ingin. He is eager. Ada sesuatu keinginan, ada sesuatu desire. Bahkan dikatakan di dalam bahasa Inggris, di dalam New King James dikatakan, I am ready. Aku siap untuk apa? Untuk menyampaikan akan Injil, menyampaikan akan kabar baik. Rasul Paulus, saya bisa melihat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepadamu juga yang diam di Roma,
Di dalam bahasa Inggrisnya sedikit lebih jelas. So as much as is in me dikatakan. So as much as is in me. Sebagaimana ini loh. I am ready. Tidak setengah-setengah, saudara. Tidak separuh-separuh, tetapi dia ingin mengabarkan Injil ready setiap saat. Tidak peduli. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Dikatakan bahwa beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik apa? Waktunya. Preach the word. Be ready in season and out of season. Dikatakan, be ready. Di dalam kehidupan kita sering gak fleksibel, saudara. Gak ready. Kenapa kita gak fleksibel? Because you not ready. If you ready, you will make it flexible. Ada amin, saudara. Maybe firman ini keras untuk kita, tetapi saya ingin memberikan basic. Orang senang mendengar akan kedatangan Tuhan. Tetapi yang penting kita persiapkan apa yang kita akan bawa kalau kita bertemu dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Enggak cuman haleluya, nanti Tuhan datang. Ya, kita belajar, ya, tetapi kita perlu untuk mempersiapkan diri kita. Apa yang kita akan bawa kepada Tuhan? On the judgment day, what you going to bring? Are you flexible enough? Atau saudara dan saya membawa hasil pekerjaan kita? Atau kita membawa apa yang kita punya? Saudara, biarlah di dalam kehidupan kita, biarlah di dalam ayat-ayat yang kita baca melalui surat daripada Rasul Paulus, yang saya katakan lebih tajam daripada pedang bermata dua firman Tuhan. Yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Tentang aku berutang, tentang aku ready. Terukir di hati kita. Menggugah akan kehidupan kita. Ada amin, saudara. Biarlah saudara menjadi orang-orang yang mana selalu siap. Yang mana saudara selalu fleksibel. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-13, dikatakan saudara-saudara aku mau supaya kamu mengetahui. Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada mereka bahwa supaya kamu tahu bahwa aku telah sering untuk berniat. Sudah sering berarti dia siap setiap saat. Anytime God open the door, he will go. Seringkali Tuhan membuka pintu, kita tutup lagi. Karena kita enggak fleksibel. Tuhan nanti dulu Tuhan, aku masih terlalu muda. Tutup lagi. Nanti setelah kawin, Tuhan buka pintu, Tuhan aku baru aja kawin, honeymoon dulu dong Tuhan. Tutup lagi. Nanti sudah dikasih anak, Tuhan buka lagi, Tuhan baru punya anak. Tutup lagi. Seringkali di dalam kehidupan kita demikian, so many plan. Yang mana saudara dan saya membuat planning itu, tetapi kita tidak berjalan di dalam rencana daripada Tuhan. Rencanakan, supaya saudara dan saya boleh selalu ready, boleh selalu siap, senantiasa. Amin, saudara. Dikatakan ya di dalam ayat kalau kita boleh pelajarin bahwa Rome adalah tempat di mana bukan tempat yang nyaman. Kalau saat ini saya percaya Rome adalah tempat turis, di mana banyak turis ke Rome. Ya, banyak daripada saudara juga kepingin, saya pun juga kepingin, belum pernah saudara. Ya. Banyak yang kepingin ke sana untuk turis, tetapi pada saat zaman daripada Paulus, Rome yang terkenal dengan filosofinya. Rome yang terkenal dengan law-nya. Rome yang terkenal dengan kejahatan dan kekejamannya. Rome yang luar biasa. Rasul Paulus katakan, I am ready.
Ready untuk apa saudara? Untuk dianiaya. Ready untuk apa? Kepalanya hilang dari badannya. Dia ready. Dia ready untuk mati. Tapi saya percaya kalau Tuhan memberikan hidup. Ayat 13, Rasul Paulus masih terhalang untuk pergi ke Roma. Dia ready untuk hidup. Are you ready to die? Amen. Pertanyaan daripada saya juga, are you ready to live? Apa maksudnya kalau kita ini siap untuk hidup? Yaitu hidup memberitakan akan kabar baik. Ada amin saudara. Di sekolah, apakah saudara berani pada saat saudara makan berdoa? Atau saudara pura-pura? Lord, thank you for the blessing di dalam hati. Di restoran saudara berani menunjukkan bahwa saudara orang Kristen, itu berarti berani hidup saudara. Orang berani mati, that's it. Kalau saudara naik pesawat gak kembali seperti Malaysian Airlines, saya percaya setiap daripada kita yang naik pesawat berani mati. Tetapi berani hidup, yang tadi saya katakan, di tempat kerja, are you Christian? Apakah mereka bisa melihat bahwa engkau Kristen? Di sekolah, di luaran, saudara beberapa hari yang lalu, brother kita Michael memperkenalkan salah satu teman saya, yang sudah lama gak ketemu saudara, lewat telepon. Oh, kamu sekarang jadi pendeta ya? Iya. Heran mereka jadi pendeta. Iya. Tapi apakah saya malu? Sometimes di dalam kehidupan kita, Tuhan challenge kita bagaimana kita hidup. Bukan hanya sekedar bagaimana kita mati, tapi bagaimana saudara dan saya hidup. Yang selanjutnya, ya, yang terakhir bahwa Yesus katakan, Rasul Paulus katakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Dia katakan, aku tidak malu. Rasul Paulus katakan, aku tidak malu. Aku tidak malu. Karena yang pertama saya percaya, karena Rasul Paulus tidak malu, Injil yang diberitakan bukan Injil AFGF. Bukan Injil Baptis, bukan Injil Pentakosta, bukan Injil Karismatik, tetapi Injil Jesus Christ. Ada amin saudara. Injil yang memberikan akan kehidupan. Bukan Injil manusia biasa, tetapi Injil akan anak Tuhan yang mati untuk saudara dan saya. Injil yang menebus akan dosa-dosa daripada Rasul Paulus. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, aku tidak malu. Dan saya percaya Injil tidak akan mempermalukan saudara dan saya. Bagi-bagi orang-orang yang bodoh, Korintus katakan bahwa pemberitaan Injil adalah apa? Hal-hal yang memalukan mungkin. Hal-hal yang menjadi kebodohan. Tetapi dikatakan ada sesuatu kekuatan. Ada amin saudara. Injil yang Rasul Paulus beritakan, yang pertama karena Injil itu adalah Injil Kristus. Injil yang diurapi, Injil di mana Yesus Kristus menjadi juru selamat di dalam kehidupan akan manusia. Dan manusia semua membutuhkan akan Injil itu. Oleh sebab itu dia tidak malu. Dia tidak malu untuk memberitakan akan Injil, akan keselamatan. Dia tidak malu. Iya, yang kedua karena Injil itu menyelamatkan akan manusia, saudara. Injil itu menyelamatkan manusia. Setiap manusia membutuhkan akan keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan siapa? Memberikan Yesus Kristus. Kalau yang dibutuhkan di dunia ini hanya kesembuhan, Tuhan akan mengirimkan apa?
dokter. Kalau yang dibutuhkan di dunia ini hanya seorang ahli komputer, ahli mungkin bangunan dan lain sebagainya, mereka akan berikan engineer. Tetapi kebutuhan manusia yang manusia tidak punyai, yaitu keselamatan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, I'm not ashamed. Aku tidak malu, karena ini yang dibutuhkan mereka. Ini yang dibutuhkan mereka. Ya. Saya mendengarkan beberapa hari yang lalu, sampai larut malam, karena saya setelah pulang dari meeting dengan police department, saya lihat Ravi Zakaria berada di Texas A&M. Ya, yang mana judulnya There's God or No God. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Ravi Zakaria seorang apologist yang mana dia defending the Bible, begitu berbicara secara luar biasa untuk mereka. Wow. Banyak orang membutuhkan. Banyak orang perlu tahu bahwa adanya Allah. Dan juga adanya juru selamat yang menyelamatkan akan kehidupan kita. Ada amin, saudara. Yang ketiga, kenapa Rasul Paulus tidak malu? Karena disitulah kekuatan. Katakan sama-sama, kekuatan daripada Allah. Ada amin, saudara. Kekuatan di dalam bahasa Greeknya, yaitu kuasa atau kekuatan itu, yaitu dunamis, ya, dunamis, yang artinya seperti dynamite, saudara, ya, yang mana siap meledak. That is true. Oleh sebab itu apa? Gunung-gunung dosa kita diledakkan dengan kuasa daripada Injil, sehingga hancur, saudara. Orang-orang yang keras. Lagu, can you please you play it all? The lyric, can you, if you can show. Yeah, more. Yeah. I saw it before. I hear the Savior say. Okay, terus one more. Yeah, okay. Thy power, thy time alone can change the leper spot. Yang dapat menyembuhkan, saudara, and melt the heart of stone. Because of what? Because of the power. Kuasa daripada Injil, dynamite daripada Injil, yang meledakkan kekerasan hati. Saudara yang keras, jangan heran, saya dulu juga keras, saudara. Tapi Tuhan melunakkan. Tuhan melunakkan. Kenapa? Karena kasih daripada Tuhan, kekuatan daripada Allah ada di dalam Injil itu. Oleh sebab itu jangan malu memberitakan Injil Tuhan. Di situ ada kekuatan yang menyembuhkan, kekuatan yang melt, yang membuat hati yang keras menjadi lunak. Ada amin, saudara. Dosa yang merah Tuhan boleh sucikan, boleh kuduskan menjadi putih seperti apa? Seperti salju. Ada amin, saudara. Aku berhutang, aku siap, dan juga aku tidak malu. Ada amin, saudara. Rasul Paulus terhadap Injil, dia berkata, aku berhutang, aku siap, dan aku tidak malu. Saudara membawa Alkitab, saudara? Angkat sama-sama. Aku berhutang. I'm ready. And I'm not ashamed. Ada amin, saudara. Biarlah Tuhan memberkati akan kehidupan kita. Mari kita